Ya udah, udah kamu bawain tolong. Selamat Ya, malam saya semuanya. Jadi malam Kak. ada HBB Hafek dengan penuturnya Abel. Nanti kalau ada pertanyaan mulai langsung resen atau di kolom chat ya. Oke, bisa kita mulai aja HBB-nya kepada Abel. Saya persilahkan. Baik, Kak. Oke, halo teman-teman semua. Eh, Mungkin sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Kak. Aku mulai ya, teman-teman. Izin share screen ya, Kak, dan teman-teman semua. Halo, Audrian. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bel. Oke, mungkin jadi kali ini aku mau bahas kuis Mafek RB. Kenapa? Karena kisi-kisi dari ibunya bilang kalau UAS mirip soal kuis. Gitu. Jadi kita mulai aja langsung dari nomor satu. Itu ada soal diketahui himpunan vektor polinom di P2 dengan P1-nya itu sebentar, dengan P1-nya itu sama dengan 5 ditambah 2x min 3x kuadrat. P2-nya 2 plus x kuadrat. P3-nya sama dengan 1 plus 3x min x kuadrat. Nah, ditanyanya itu tentukan apakah ketiga polinom tersebut P1, P2, dan P3 itu saling bebas linear atau tidak. Nah, jadi mungkin kita sedikit review sebentar. Nah, di sini ada di pertemuan 10 itu ada matriks dan ruang vektor. Jadi, karena tadi itu membahas tentang kebebasan linear, jadi di sini itu ada definisinya. Misalnya ada vektor S yang terdiri dari vektor U1, U2, sampai titik-titik UN adalah himpunan vektor di ruang vektor V. Nah, dikatakan bebas linear jika eh, persamaan vektor tersebut dijadikan sistem persamaan linear homogen, yaitu dengan K1 kali U1, K2 dikali U2, sampai seterusnya sampai N, dan sama dengan nol. Nah, kalau misalnya eh, sistem persamaan linear homogen ini punya satu solusi tunggal, ada yaitu pasti nilainya itu K1, K2, dan Kn itu sama dengan nol. Itu alasan kenapa dia punya solusi tunggal. Nah, kalau misalnya solusinya itu tidak tunggal, itu biasanya yang dimisalin kayak gini. Berarti kan dia bisa nilai berapapun uh, bisa terpenuhi kan.
Nah, itu yang disebut bergantung linear atau tak bebas linear. Itu ya, teman-teman. Oke, sebentar. Oke, Oke, kita lanjut lagi ke sini. Jadi, kan kita punya yang ditanya itu kan saling bebas linear. Jadi definisinya itu K1, P1 ditambah K2, P2 ditambah K3, P3 sama dengan nol. Nah, yaudah sekarang kita masukin aja si nilai P1, P2, dan P3-nya. Jadi K1 dikali 5 plus 2X min 3X kuadrat ditambah K2 kali 2 plus X kuadrat dan K3 itu 1 plus 3X min X kuadrat. Nah, sampai ini jangan lupa kan sama dengan nol. Oke, nah ini kita kali satu-satu. Sini, sini, K3 dikali 1, K3 dikali 3X, K3 dikali. Nah, jadi kan dapat tuh 5K1 ditambah 2K1X min 3K1 X kuadrat ditambah 2K2 ditambah K2 X kuadrat tambah K3 ditambah 3K3X min K3 X kuadrat sama dengan nol. Oke, nah kita sekarang tugasnya ngapain? Eh, Satuin yang ini. Misalnya kan nggak ada variabel X ataupun X kuadratnya kan. Berarti ini 5K1, 2K2, sama K3 dijadiin satu. Jadi di sini 5K1 ditambah 2K2 ditambah K3. Oke, selanjutnya sekarang satuin yang ada X-nya ini. X, maaf. Sekarang kita satuin yang eh, ada variabel X-nya. Yang ada variabel X-nya mana? 2K1X. Selanjutnya ada ini, 3K3X. Oke, ditambah, langsung aja teman-teman, 2K1 ditambah 3K3X. Nah, ini aku gabungin karena kalau ini kali ini kan hasilnya akan 2K1X kan. Terus ini kali ini hasilnya akan 3K3X. Oke, lanjut. Tinggal menyatukan yang variabel X kuadrat, yaitu min 3K1 hmm, ditambah K2, dan yang terakhir min K3 X kuadrat sama dengan nol. Nah,
Udah dapet kayak gini, tinggal sebentar, kayak gini. Maka 5K1 ditambah 2K2 tambah 3 itu K3 itu sama dengan 0. Selanjutnya 2K1 ditambah 3K3 itu sama dengan 0. Dan yang terakhir itu min 3K1 ditambah K2 min K3 sama dengan 0. Oke, eh, jadi ini kan bisa kayak gini kan. 5 2 min 3 K1 ditambah 2 0 1 K2 ditambah 1 3 min 1 K3 sama dengan 0. Nah, jadi nanti kita bisa dari eh, K1 ini, K2 ini, dan K3 ini bisa kita jadikan matriksnya, yaitu 5 2 min 3 2 0 1 1 3 min 1 dikali K1 K2 K3. Nah, ini kan tadi kan 0. Ya, jadi ini bisa dilanjutin ya teman-teman. 5 2 1 2 0 3 min 3 1 min 1 0 0 0. Kalau nggak salah ini namanya augmented matrix. Nah, selanjutnya tujuan kita mau buat yang bagian sini tuh jadi identitas. Nah, caranya gimana? Karena kita lagi pelajarin OBE, berarti kita ubahnya pakai cara OBE juga. Jadi ini pertama-tama kan kita ini kan 5-nya itu dijadiin satu utama. Berarti B1 baru itu sama dengan 1/5 B1. Nanti dapat hasilnya 1 2/5 1/5 0. Yang sisanya sama aja kan ya teman-teman. 2 0 3 0 min 3 1 min 1 0. Oke, selanjutnya eh, kita mau ubah si 2 sama si 3-nya jadi 0 kan. Berarti B2 baru itu B2 ditambah min 2 B1. Sementara yang B3 baru itu B3 ditambah 3B1. Jadi nanti didapatkan hasilnya itu 1 2/5. Yang barisan satu tetap kan ya teman-teman. 1/5 0. Selanjutnya eh, berarti kan ini B2. B2 itu kan nilainya 2. Nah, min 2 dikali B1 itu kan berarti min 2 kali 1 min 2. Min 2 tambah 2 0.
Berlaku juga halnya untuk yang selanjutnya. Berarti ini 1/5, ini 13/5, ini 0. Dan ini juga B3 itu min 3 ditambah 3B1, 3 kali 1, 3, min 3 tambah 3 itu 0. 11/5, yang terakhir itu min 2/5, 0. Nah, mungkin dari sini mau langsung nanti teman-teman bisa cari sendiri. Aku langsung ke jawaban yang akhir, atau mau kita cari bareng-bareng aja sampai akhir. Bareng-bareng Mungkin Beb. kenapa? Bareng-bareng Bel. Oke. Oke, lanjut ya teman-teman. Selanjutnya, tujuan kita itu mau ini jadiin si 1/5 ini jadi satu utama di kolom kedua kan. Nah, berarti operasinya itu B2 baru sama dengan 1/5. B2 baru sama dengan 1/5 B2 itu sendiri kan. Jadi, ini karena yang diubah hanya B2, berarti baris 1. Baris 3 itu tetap 1/2/5, 1/5, 0, 0, 0. Nah, nah, yang diubah kan yang, maaf, ini harusnya dikali 5B2. Nah, kan 1/5 dikali 5 itu 1 kan. Terus 5 dikali 5 itu 13. 0 dikali 5 itu 0. Ini juga 0. Oke, selanjutnya yang baris ketiga nilainya akan tetap. Nah, tugas kita selanjutnya itu buat si 2/5 sama 11/5 itu jadi 0 kan. Nah, berarti yang kita ubah itu baris satu baru sama baris 3 baru. Oke. Nah, supaya dia jadi 0 berarti operasinya itu B1 dikali min 2/5, 2/5 B2, yang B3-nya itu, yang B3-nya itu B3 dikali, hmm, bentar, enggak, ini enggak dikali. B2, B1, bentar teman-teman. Iya, iya benar ditambah B1 ditambah, nah 2/5 B2, ini B3, hmm, maaf, ini min 2/5 B2, berarti yang ini ditambah min 11/5 B3.
Oke, nah nanti dapat hasilnya itu 1, 0. Ini pokoknya ah, tinggal di substitusikan saja nilai-nilainya sesuai sama operasi yang udah kita buat. Jadi sisanya ini 0. Kenapa? Operasi B3 kebalik, Bel. Oh iya, ini B2. Maaf ya teman-teman. Nah, ini 01, 13. Ini 0. Ini 0, ini -7. Ini 0. Nah, perjalanan kita masih panjang. Selanjutnya, kita mau ubah si min 7-nya ini jadi satu utama kan di kolom 3. Berarti operasinya itu B3 baru sama dengan seper, -7 B3. Berarti 1, 1, 0, -5, 0, 1, 13, 0, 0, 1. Oke, dan yang terakhir kita mau ubah si -5 sama 13-nya. Jadi apa? Jadi 0. Nah, jadi B1 barunya itu operasinya sama dengan B1 ditambah 5 B3. Selanjutnya B3 baru itu, baris 3 baru, B, sorry, B2, B2 baru itu, B2 ditambah -13 B3. Nah, nanti kita akan dapat, ini belum ketulis ya. Nanti kita akan dapat 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, ini kan yang hasil hasil terakhir ini, sebentar. Hmm, teman-teman. Nah, lanjut ya. Jadi kan nih, yang sebelumnya ini itu sama aja artinya kayak 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 kali K1, K2, K3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, jadi kan kita dapat K1-nya itu sama dengan 0, K2-nya itu sama dengan 0,
K3-nya itu sama dengan nol. Dapat dari mana? Dapat dari ini. Satu dikali K1, itu kan K1. Nol dikali K2, nol. Nol dikali K3, nol. Berarti kan sisa K1 kan. K1 berarti sama dengan nol. Selanjutnya juga itu sama. Jadi itu alasan kenapa bisa dapat nilai ini. Oke, karena K1-nya itu nol, K2-nya nol, K3-nya nol, berarti bisa kita simpulin bahwa P1, P2, P1, P2, P3 itu saling, sebentar ya teman-teman, saling, saling, maaf teman-teman, pennya tiba-tiba nggak bisa. Pokoknya ini saling bebas linear. Kenapa? Karena K1, K2, K3-nya itu nilainya nol, sesuai sama definisi PPT yang pernah kita pelajarin bareng-bareng di kelas. Apa yang nggak bisa? Alhamdulillah. Saling bebas linear di di satu lagi yang bebas di R3. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Mungkin Abel, Abdul boleh nanya nggak? boleh. Itu kan pakai cara eliminasi OBE kan. Nah, terus kalau OBE itu kan berarti boleh ke atas lagi nggak Bel slide-nya? Boleh, boleh. Nah, ini Nah, itu kan dia berarti visa dinginnya kan emang sama dengan 000 gitu. Nah, ya berarti di sebelah kanannya nggak bakal berubah dong apapun operasinya. Soalnya kan yang betul. sebelah kanannya udah dikaliin 0 terus. Jadi berarti hasilnya bakal saling bebas terus. Enggak. Nanti kalau misalnya ah, ada kasus lain, oh, misalnya nanti bisa aja di sini tuh nol nol nol. Nah, berarti kan nanti tuh, berarti ini kan mewakili K1 yang ini. Nanti ini K1, misal di sini ada angka 2 atau apalah itu, misal K1 ditambah 2K2 sama dengan nol. Nah, nanti yang K2-nya itu yang dimisalin T gitu. Nah, itu alasan kenapa. Nah, itu alasan kenapa nggak selalu saling bebas. Oh, gimana? Menjawab nggak? Cuma di konteks kali Oke, ini, oke. kita nemu nilai K1-nya itu nol, K2-nya nol, K3-nya nol. Gitu. Oke.
Oke, bisa kita lanjut teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 2. Jadi di sini ada soal. Misalkan basis B1-nya itu terdiri dari vektor U1, U2, sama B2-nya itu terdiri dari vektor V1, V2 untuk ruang dimensi 2, di mana U1-nya itu 1, 2, U2-nya itu 2, 3, V1-nya itu 1, 3, V2 itu 1, 4. Nah, tentukan matriks transisi. Tentukan matriks transisi P dari B2 ke B1. Sama yang B itu, hitunglah koordinat W B1 di mana vektor W itu sebesar 0, 1. Jadi kita ke bagian pertama dulu. Nah, di sini kan dia eh, perpindahannya itu B1 ke dari B2 ke B1 kan. Berarti yang lama itu ini basis lama, berarti ini basis baru. Yang namanya transisi atau perpindahan berarti kan ibaratnya geser gitu. Jadi kayak lama ke yang baru. Oke, jadi ini basis lamanya itu B2. Karena dia awalnya itu dari B2. Katanya B2 itu V1, V2 kan. Nah, V1 itu 1, 3, V2 itu 1, 4. Berarti kita tinggal masukin aja 1, 3, 1, 4. Selanjutnya ada basis baru itu B1 kan. Nah, B1-nya tadi katanya di sini di soal terdiri dari U1 sama U2. Vektor U1, vektor U2. Nah, jadi ini 1, 2, ini 2, 3. Oke, kita dapat basis lama sama basis baru. Basis lamanya itu B2, basis barunya itu B1. Nah, supaya tahu eh, apa matriks transisi P-nya itu gimana, berarti basis baru kita sandingin sama basis lama. Ini udah ketentuan. Nah, basis barunya apa? Basis barunya kan tadi B1. Berarti kita masukin 1, 2, 2, 3. Basis lamanya 1, 1, 3, 4. Oke. Nah, sekarang tujuan kita di sini mau ngapain? Kita mau buat bagian ini jadi identitas. Nanti kalau yang bagian basis barunya jadi identitas, nanti bagian yang sininya akan jadi matriks transisi P B2 ke B1 gitu. Nah, tugas kita sekarang mau ubah sisi kiri jadi identitas kan berarti. Oke, lanjut. Berarti operasi yang pertama itu karena ini sorry, karena ini udah mengandung satu utama yang di sebelah sini, berarti kita fokus ke yang bagian dua ini kan. Nah, operasinya itu eh, berarti B2 baru sama dengan B2, bentar teman, B2 ditambah min 2 B1 kan.
Nah, karena kita ubahnya itu bagian B2 aja, berarti barisan satunya itu tetap satu, dua, satu, satu. Selanjutnya kita operasiin si baris dua barunya. Baris dua barunya itu kan B2, 2, minus 2 kali B1 itu satu, minus 2 ditambah 2 nol. Selanjutnya, berarti ini B2-nya itu 3, 3 dikurang 4 minus satu. Selanjutnya, eh, 1 dikali minus 2 itu kan minus 2. Minus 2 ditambah 3, berarti satu. Dan yang terakhir itu minus 2 dikali satu minus 2 ditambah 4, berarti ini 2. Udah. Selanjutnya kita mau eh, bikin si satu utama di yang kolom kedua kan. Berarti kita mau ubah ini, minus satunya. Dengan apa? Berarti B2-nya, B2 baru itu dikali minus baris duanya sendiri. Karena yang dioperasiin itu hanya baris dua, berarti baris satunya tetap. Berarti ini kan minus satu dikali minus jadi plus. Satu dikali minus jadi minus satu, dua kali minus itu jadi minus dua. Udah, berarti tugas kita sekarang tinggal ubah si dua ini jadi nol kan? Karena rumus identitas itu kan 1001 kalau 2 kali 2. Berarti di sini operasi yang barunya itu B1 baru B1 ditambah minus 2 B2, ya kan? Jadi nanti kita dapat satu. Nah, ini kan B1-nya tuh 2. 2 minus 2 kali satu minus 2. 2 kurang 2 nol. Nah, nanti nih pas nanti kita dapetin itu 1035 minus satu, ini minus satu, ini minus 2. Nah, berarti ini kita udah dapet identitasnya. Ini kita udah dapet matriks transisi P dari B2 ke B1. Sampai sini amankah? Aman, Bel. Oke, oke. Oh, pelan-pelan. Mau dijelasin ulang kah? Oke, Audrian. Jadi ini eh, mungkin review sebentar ya. Jadi di sini kan misalkan basis B1 itu di soal terdiri dari U1 sama U2. Nah, itu berarti kan U1-nya itu 1, 2. Eh, maaf, teman-teman, ada telepon sebentar dari orang tua. Oke, pokoknya karena ini kan yang A itu
kita lanjut ya teman-teman. Karena yang di A itu kan ditanya tentukan matriks transisi P dari B2 ke B1. Berarti kan yang lama itu B2, yang baru itu B1. Nah, ini didapatkan B2-nya itu karena terdiri dari V1 dan V2, tinggal masukin aja vektor ini kan ke sini. Nah, yang ini yang V2 masukin juga ke sini. Yang basis baru B1 kan terdiri dari U1 sama U2. Nanti tinggal disubstitusikan saja nilai vektornya ke tiap kolomnya itu. Jadi U1, U2. 1, 2, 2, 3. Nah, kalau udah, nanti disandingin basis baru di sebelah kiri, basis lama di sebelah kanan. Dengan tujuan kita ubah si basis barunya itu jadi identitas. Nah, kalau basis barunya itu udah jadi identitas, otomatis yang basis lamanya itu jadi matriks transisi P dari B2 ke B1. Nah, hasilnya ini. Oke, mungkin kita lanjut ya teman-teman. Karena kita udah dapat itu P-nya, P B2 ke B1 itu 35 minus 1 minus 2. Nah, sekarang kita mau ke bagian B. Hitunglah koordinat WB1 di mana faktor W-nya itu sendiri itu 01. Nah, hmm, tadi kan kita karena di sini B1, B1-nya itu 1223. B1 itu 1223. Jadi ada persamaan buat dapat si WB1-nya ini, yaitu kita ganti W, vektor W sama dengan C1 U1 ditambah C2 U2. Nah, ini tuh udah tetapan gitu. Kan kita dapat vektor W-nya itu 01 kan, teman-teman. Tinggal substitusi aja 01. Karena C1 C2-nya itu yang mau dicari, kita tetap taruh C1 aja. U1-nya itu dari ini 12 ditambah C2 U2-nya dari ini 23. Nah, nanti kita bakal dapat persamaan nih 0 C1 dikali 1 kan 1 C, ditambah C2 dikali 2. Berarti nanti dapat C1 ditambah 2C2 sama dengan 0. Ini sama 1. Selanjutnya, berarti yang kedua itu 1 sama dengan 2C2, 2C1 ditambah 3C2. Berarti di sini 2C1 tambah 3C2 sama dengan 1. Ini sama 2.
Hmm. Nah, ini seperti biasa aja pakai substitusi eliminasi. Berarti C1 ditambah dua c dua sama dengan nol, dua c satu ditambah tiga c dua sama dengan satu. Karena kita mau ngilangin satu c satunya, berarti yang atas dikali 2, yang bawah kali satu. Dapat dua c satu ditambah dua c dua dikali 2 itu empat c dua, nol dikali 2 itu nol. Ini karena dikali satu berarti tetap semua kan teman-teman. Dua c satu ditambah tiga c dua sama satu. Nah, supaya ini hilang berarti operasinya dikurang. Karena ini dikurang berarti ini dapat C2, empat c dua dikurang tiga c dua itu kan berarti 4 dikurang tiga. Sisa satu c kan, satu c dua. Tapi karena satu nggak usah ditulis. Nah, nol dikurang satu itu minus satu. Jadi, kita dapat C2-nya itu minus satu. Karena kita udah dapat C2 itu sama dengan minus satu, tinggal substitusi aja ke persamaan satu tadi. Persamaan satu kan ini. Jadi di sini C1 ditambah 2 kali minus satu. Masukin nilai C2-nya sama dengan nol. Dapat nanti C1-nya sama dengan, oke jabarin dulu mungkin ya. Jadi kan ini 2 kali minus satu minus 2. Sama dengan nol berarti C1-nya itu 2. Jadi eh, vektor WB1-nya itu nilai C1, C2-nya itu yang kita cari. Nanti dapat C1-nya itu 2, ini minus satu. Nah, ini hasilnya. Amankah? Sampai sini dia mau ditanyain. Oke, saat ya, kita lanjut ke nomor 3. Sini, oke Nurul. Oke, di sini, sebentar teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Misalkan A itu sama dengan 6223. Tentukan matriks P mendiagonalisasi A. Nah, berarti step pertama, langkah satu. Iya, tes. Masuk gak ya teman-teman suaranya? Masuk Bel. Oke, langkah satu. Kita cari determinan si A ini dikurang lambda I sama ada ujung-ujungnya ini nggak ada. Nilai A-nya itu 6, 2, 2, 3. Ini nilai dari si A-nya. Sekarang dikurang lambda dikali rumus identitas 2 kali 2 itu kan 1, 0, 0, 1. Sama dengan 0. Nah, berarti ini 6, 2, 2, 3. Ini
lambda dikali satu, pokoknya dikali setiap elemen si matriksnya, dikurang lambda nol nol lambda. Nah, jadi kan kalau eh, matriks itu dia posisinya di sini harus dikurangin sama posisi yang sama kan dari matriks yang lain. Berarti ini kurang ini kurang ini kurang ini. Oke, jadi nanti 6 dikurang lambda itu kan 6 kurang lambda aja tulis dulu. 2 dikurang nol itu tetap 2. Nah, 2 dikurang nol 2, 3 dikurang lambda, 3 kurang lambda sama dengan nol. Oke, oke Arya. Kenapa? Oke. Kan determinan itu hmm, gimana ya? Determinan misal dari A, B, C, D itu sama aja kayak AD dikurang BC kan. Ini kali ini dikurang ini kali ini. Nah, ini juga sama. Berarti 6 6 min lambda dikali 3 min lambda. 6 min lambda dikali 3 min lambda. Nah, dikurang 2 dikurang 2 dikali 2. 2 dikali 2. Nah, sama dengan nol. Berarti nanti kita dapat ini, nah, 6 dikali 3 itu kan 18. 6 dikali minus lambda itu minus 6 lambda. Selanjutnya minus lambda dikali 3 itu minus 3 lambda. Minus lambda dikali minus lambda itu plus lambda kuadrat dikurang ini kan. Dikurang 2 kali 2 itu 4 sama dengan nol. Oke, mungkin kita lanjut di sini aja ya. Berarti kan ini dapat, ini dirapin aja jadi yang di awal itu lambda kuadrat dari pangkat yang terbesar ke pangkat yang terkecil. Nah, minus 6 lambda dikurang 3 lambda itu kan minus 9 lambda. 18 dikurang 4 itu eh, plus plus 14. Oke, jadi ini sama dengan nol. Sekarang kita tinggal faktorin aja buat dapat apa? Buat dapat nilai eigennya. Nah, jadi nanti dapat ini perkalian berapa yang menghasilkan 14, tapi kalau dijumlahin jadi minus 9. Kan kalau misalnya 2 sama 7, iya hasilnya 14, tapi kalau dia dijumlahin hasilnya 9 kan, bukannya 9. Berarti kita pakai yang minus 2 sama minus 7. Karena kalau minus 2 dikali minus 7 itu kan hasilnya 14. Kalau minus 2 minus 7 itu berarti minus 9 kan sesuai sama si B-nya ini. Nah, itu alasan kenapa di sini pakai minus 2. Oh iya, Karen.
Jadi aku udah nyoba lambda I dikurang A atau A dikurang lambda itu maksudnya mau ditukar-tukar vektor eigennya sama nilai eigennya tuh bakal sama aja. Nanti dan sama Bu dosen juga dibenerin. Oke. Nah, jadi ini lambda minus 2, sorry, lambda minus 7. Karena ini lambda dikali lambda, lambda kuadrat. Lambda dikali minus 7 lambda, ditambah minus 2 lambda, berarti kan minus 9 lambda. Minus 2 dikali minus 7, sama dengan 14. Jadi, nanti ini yang minus lambda 2 itu sama dengan 0, jadi lambda satunya sama dengan 2. Nah, lambda minus 7 sama dengan 0, berarti lambda 2 sama dengan 7. Nilai lambda-lambda ini itu yang disebut nilai eigen. Itu. Jadi, langkah pertama itu kita tujuannya cari nilai eigennya. Oke, aman? Aman, aman. Oke, lanjut langkah 2. Nilai-nilai eigen yang tadi kita dapat, lambda 1 itu kan 2. Lambda 2 itu kan 7. Nah, kita substitusiin ke persamaan yang ada di, bentar, yang ada di sini. Oke, jadi yang pertama untuk lambda 1 sama dengan 2, hmm, untuk lambda 1 sama dengan 2 itu tinggal dimasukin aja ke 6 minus lambda 2 2 3 minus lambda 1 x 2 0 0. Nah, ini kan tinggal masukin aja kan. 6 dikurang 2 2 2 3 minus 2 x 1 x 2 0. Nah, ini berarti nanti dapat, kita langsung aja teman-teman. 4 2 2 1. Ini kita ubah jadi matriks augmented. Oke, jadi 4 2 2 1 0 0. Nah, sekarang tujuannya apa nih dari si matriks ini? Tujuannya itu kita mau eh, buat si salah satu barisnya jadi 0 0 0. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana, yang atas atau yang bawah bebas. Kalau aku pilih yang B1 barunya itu nanti jadi B1 ditambah 2 min, minus 2 kali B2-nya. Oke, jadi nanti dapat, karena baris 2 yang dioperasi berarti baris 2-nya kan baris 1 yang dioperasikan berarti baris 2-nya tetap kan. Nah, ini B1. B1 itu kan 4. 4 minus 2 kali B2. B2-nya itu kan, kayak mungkin dijabarin kali ya. Ini B1 baru.
Untuk yang ini, untuk yang ini B1-nya itu kan 4 tambah minus 2, B2-nya itu 2 kan. Jadi 4 minus 4 tuh 0. Berarti di sini 0. Nah, yang ini berarti 2 ditambah minus 2 kali 1 itu kan minus 2. 2 minus 2 nol. Nah, ini yang kita tuju. Si baris 0000 ini. Jadi nanti kita dapatkan ini sama aja kayak 002. Sorry. 0021. Ini tadi X1 X2 sama dengan 00. Berarti karena ini kalau 0 dikali X1, 0 dikali X1 kan 0, 0 kali X2 0, 0, 0. Ya udah, nggak usah kita catat. Sisa yang bawahnya ini 2 dikali X1, 2 X1. 1 dikali X2 tambah X2 sama dengan 0. Oke. Nah, sini kita misalin si X2-nya itu sama dengan X2-nya itu sama dengan T. Jadi, sini 2X1 ditambah X2-nya diganti T kan. Oke, jadi kita dapat X1-nya itu min setengah T. Atau kalau kita bikin X1, X2, dapat min setengah T. Tadi yang X2-nya itu kan kita misalin T. Taruh di sini. X1 min setengah T itu untuk X1. Yang sudah kita dapat. Yang X2 itu sama dengan T. Dari yang kita misalkan. Jadi nanti kita keluarin si T-nya ini keluar kan. Oke. Min setengah T dibagi T kan sisa min setengah. Terus T dibagi T itu kan 1. Nah kan tapi kalau ini gak enak dilihat gitu kan. Kita kali 2, ini kali 2. Jadi nanti dapat T-nya itu minus 1, 2. Ini untuk eh, vektor eigen. Ya. Untuk si X1 sama untuk si lambda 1 sama dengan 2. Aman? Oke. Sekarang lanjut ke lambda sama dengan berapa tadi? 7. Lambda sama dengan 7. Nah, tulis ulang lagi. 6 dikurang lambda 2 2. Kita langsung aja teman-teman. Karena terbatas waktu juga. 3 dikurang lambda. Sini 0 0. Jadi eh tinggal disubstitusi aja nilai lambdanya. 6 dikurang 7, 2 2 3 dikurang 7. 0 0. Didapatkan 1, 2, sorry, minus 1, 2, minus 4.
nol nol. Nah, kita udah dapat operasinya kan. Maaf, maksudnya udah dapat matriks augmentednya. Sekarang tugas kita bikin salah satu barisnya itu jadi nol 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 nol. Oke, dengan apa? Dengan OBE. Kalau aku di sini ubah B1 baru sama dengan B1 ditambah setengah B2. Alasannya kenapa dibikin nol nol supaya nanti kita dapat vektor eigennya. Kan kalau misalnya kita buat ini nol nol nol, berarti kita cuma punya satu persamaan kan. Di bawahnya itu, misal 2x1, kita ikutin ini dulu ya sementara. Minus 4x2 sama dengan nol. Nah, kita mau cari x1, x2-nya gimana? Kan cuma ada satu persamaan. Nah, kalau misalnya cuma ada satu persamaan, nggak ada lagi persamaan yang lain, nanti kita kan nggak ketemu tuh x1 yang pastinya berapa, x2 yang pastinya berapa. Pasti nanti di akhirnya itu akan kita misalin tadi seperti yang sebelumnya dimisalin jadi T. Nah, kalau misalnya x2-nya ini kita misalin jadi T, jadi kan 2x1 min 4T sama dengan nol. Berarti nanti dapat si x1-nya itu 2T kan. Nah, T-nya ini bisa diisi itu. Makanya solusinya banyak. Oke, aman. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Eh, Oke, lanjut. Berarti kan kita mau buat sini baris satu ini jadi 000 kan. Pakai operasi B1 baru sama dengan B1 ditambah setengah B2. Nanti pasti hasilnya di sini nol, di sini nol, ini nol. Karena operasinya hanya untuk B1, berarti baris 2-nya tetap. Oke, jadi ini kan sama aja kalau dijabarin itu 0, 0, 2 minus 4 X1, X2 sama dengan 0, 0. Oke, nanti jadinya karena ini yang baris pertama itu 0, 0, kalau misalnya kita kali ke X1, X2 kan hasilnya tetap nol kan, nggak ngebantu kita apa-apa. Jadi sekarang kita perhatiin ke baris duanya. Baris 2 itu kan 2 kali X1 berarti 2x1. Sekarang minus 4 dikali 2, minus 4x2 sama dengan nol, ya kan? Oke, jadi sama dengan 2x1 minus 4x2 sama dengan nol. Berarti 2x1 sama dengan 4x2. Misalin si x2-nya ini sama dengan T lagi. Jadi ini kan coret-coret 2. X1-nya itu 2, X2-nya diganti T. Oke, jadi kita dapat X1 itu sama dengan 2T, X2 itu sama dengan T. Dimasukin ke sini. Ini T, ini 2T. Nah, T-nya dikeluarin. Di bawahnya aja deh. Sorry. Kenapa?
N-nya L. Jadi nanti T-nya kan dikeluarin. Nah, karena T-nya udah dikeluarin, berarti kan T bagi T itu satu. Dua T bagi T itu dua. Nah, jadi ini vektor eigen untuk si lambda sama dengan 7. Oke, aman? Bel, mau tanya dong, itu kenapa harus di OB-in? Kan padahal kalau kita langsung masukin ke persamaan sama aja hasilnya. X1 sama dengan 2x2. Mau pakai persamaan satu ataupun persamaan 2 sama aja hasilnya. Kalau misalnya kita nggak OBE-in kan jadinya nanti kita dapat dua persamaan tuh. Ada min satu, X satu. Berarti kan sebelumnya maaf ya teman-teman, ini kebalik. Sebentar ya Cindy. Ini X, ini 2T, ini T. Ini 2, ini satu. Nah, kenapa tadi nggak langsung aja Bel gitu kan? Nah, kenapa kalau misalnya kita langsung operasin dari sini, itu nanti akan masukkan min X satu ditambah 2 X 2 sama dengan 0, 2 X satu minus 4 X 2 sama dengan 0. Ini kan dapat dua persamaan. Jatuhnya nanti kita operasinya itu bakal substitusi eliminasi kan. Sementara kita belajarnya apa? Belajarnya matriks OBE. Yang diharapkan dari dosen pasti cara yang OBE gitu sih. Kalau misalnya kita ini nanti kan dapatnya 0 sama dengan 0. Nanti enggak ini dong, enggak dapet si 2T apa vektor eigennya. Kenapa harus dieliminasi? Kan itu kalau kita jadiin yang pertama kan jadinya min X1 sama dengan min 2x2. Jadi X1 sama dengan 2x2. Terus untuk yang persamaan kedua, 2x1 sama dengan 4x2. Jadi X1 sama dengan 2x2. Nggak harus dieliminasi harusnya. Jadi sama aja nanti hasilnya dapat X1 sama dengan 2x2. Oke, mungkin bisa juga pakai cara Cindy ya teman-teman. Tapi eh, kalau aku pribadi pakainya caranya kayak gini. Makasih ya Cindy. Oke. Oke, jadi kita lanjut ya teman-teman. eh jadi nanti didapat didapatkan P-nya itu P-nya itu tadi kan vektor yang pertama, vektor eigen yang pertama minus satu 2. Yang vektor eigen kedua 2 1. Ini kan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke tahap ketiga. Langkah 3. Langkah 3 itu kita mempersiapkan hal-hal yang jadi definisi dari diagonal
diagonalisasinya. Definisi diagonalisasi itu apa? Kan tadi kita dapat nilai P-nya itu berapa tadi? Bentar. P-nya itu minus 1, 2, 2, 1. Nah, kita mau kalau eh, di soalnya itu kan tentukan matriks P yang mendiagonalisasikan A. Nah, itu definisinya diagonalisasi P inverse, inverse dari matriks P dikali AP. Nah, jadi tujuan di langkah 3 ini kita mau mempersiapkan hal ini. Yang pertama, P inverse. Masih ingat gak definisinya teman-teman? Misal, kita ada matriks A, B, C, D. Nah, A inverse-nya itu berarti 1 per, ya benar Nurul, 1 per determinan A dikali adjoinnya kan. Nah, adjoinnya itu apa? Adjoinnya itu yang awalnya posisi D di kanan bawah pindah ke kiri atas, yang kanan yang A-nya jadi tukeran sama D, yang yang B-nya jadi berubah tanda, yang C-nya jadi berubah tanda. Itu buat yang matriks 2 kali 2. Nah, jadi di sini eh, kita ini kan 1 per determinannya si P dikali adjoinnya si P. 1 per determinan P itu kan ini ya teman-teman. -1 dikali 1 itu kan -1 dikurang dikurang 2 dikali 2 itu kan 4. Nah, dikali berarti kan ini tadi awalnya posisinya -1 sama 1 ditukar. 1 - 1. Yang 2 sama sama 2-nya juga kebetulan sama. Ini 1, ini -1, ini -2, ini -2 kan berarti. Oke, jadi nanti kita dapat 1 per -1 dikurang -4, -5. 1 -2 -2 -1. Jadi nanti hasilnya -1/5. Ini dikali ke sini. Jadinya kan angka itu sendiri. Terus -1/5 dikali 2 -2 itu 2/5. Selanjutnya, selanjutnya ini -1/5 dikali -2 itu 2/5. Ini -5, -1/5 dikali 1/5. Oke, dapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita persiapin apa? Persiapin AP. Kan kita P inverse udah siap nih. Sekarang kita siapin si AP. Nah, A-nya itu dari mana? A-nya itu dari soal. Soalnya itu 6, 2, 2, 3. Di 6, 2, 2, 3. P-nya yang tadi kita dapat ini. -1, 2, 2, 1. Tinggal kali-kali aja. Diagonal dikali kolom. Yuk.
6 dikali -1 itu kan -6. -6, 2 dikali 2 ditambah 4 kan. Oke, sekarang ini yang yang baris atas dikali kolom kedua. Berarti posisinya di sini kan. 6 dikali 2, 12. 2 dikali 1, 2. Selanjutnya yang di bawah, 2 kali -1 itu -2. 3 dikali 2 itu 6. Ini 2 kali 2 itu 4. Di bawah itu 3 kali 1 tambah 3. Jadi nanti dapat AP-nya -2, 14, 14, 4, 7. Nah, sekarang kan kita udah dapat bahan-bahannya nih. Tinggal di tinggal di masuk-masukin aja. Diagonalisasi sama dengan P inverse dikali AP. Nah, P inverse itu tadi apa? -1/5, 2/5, 2/5, 1/7. Dikali -2, 14, 4, 7. Sama seperti tadi, ini diagonal dikali kolom. -1/2 dikali -2 itu kan 2/5. 2/5 ditambah 2/5 dikali 4 itu 8/5. Terus yang sebelah kanan, berarti yang ini atas dikali kolom kedua kan baris atas. -1/5 dikali itu 14 jadi -14/5 ditambah 14/5 yang di bawah berapa? 2/5 dikali -2 -4/5 berapa sih? AP 7. 1/7 ya. Oke. 1/7 dikali 4 itu 4/7. Tinggal sekarang yang baris 2 dikali kolom kedua. 2/5 dikali 14. Berarti kan 28/5. Nah, ini 1/7 dikali 7 sama dengan 1. Hmm, Ini kan 7/7. Maaf teman-teman, ini ternyata 5 ya. Hmm. Berarti ini 4/5. Oke, yang ini berarti 7/5. Jadi nanti ini dapat 10/5, 0, 0, sama 35/5. Nah, ini kan kalau disederhanain lagi, itu 2,007. Sama kan kayak nilai vektor 1 sama vektor 2-nya. Kalau misalnya nilai ini terpenuhi, berarti dia udah benar diagonalisasinya gitu. Tadi kan lambda satunya 2 kan? Ini ya. Nah, lambda satunya 2, lambda 2-nya 7. Berarti udah sesuai. Jadi, matriks P yang mendiagonalisasi A itu,
Ini 2007. Bukan. Berarti matriks P-nya kan ditanya. Berarti P-nya itu, matriks P-nya mana tadi? Minus satu, dua, satu. Minus satu, dua, satu. Nah, kalau misal nanti tiba-tiba kasusnya si eh, jadinya itu 7, 0, 0, 2, misal kebalik. Nah, ternyata di permisalan awal teman-teman itu, lambda satunya itu ya nilainya 7, lambda duanya itu nilainya 2. Nah, itu nggak masalah. Yang penting mereka sesuai nilainya, gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain? Tahu? Lanjut. Lanjut, Nur. Oke, oke, Mak. Oke, aman ya teman-teman? Aman. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, ya. Misalkan R3 dengan hasil kali dalam Euclid. Nah, gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis U122, U1, U23 menjadi basis ortonormal. Diketahui U1-nya itu sekian, U2-nya sekian, U3-nya sekian. Jadi, dari soal kita dapat persama apa vektor-vektor U-nya. Sekarang kita mau kita mau ubah si ortogonal jadi ortonormal. Pakai apa? Pakai proses Gram-Schmidt. Yang jadi di sini step 1 sesuai tabel yang sudah dikasih di soal. Step 1. Kita agak cepat ya teman-teman. Jadi di sini V1-nya itu sama dengan U1. Nah, U1-nya tadi apa? U1-nya itu mungkin ketulis dulu ya. U1 tadi itu 1, 0, 1. U2-nya itu 1, 1, 1. U3-nya 1, 2, 0. Nah, jadi kan di sini katanya step satunya itu V1, vektor V1 sama dengan vektor U1-nya. Jadi, kita langsung tulis aja 1, 0, 1. Oke, step 1 clear. Sekarang lanjut ke step 2. Step 2 itu tentuan di sini punya V2, vektor V2 itu U2 dikurang U2 dikali V1 per V1 kuadrat dikali vektor 1. Nah, mungkin untuk yang step 1, step 2 ini aku jabarin dulu. Nanti selebihnya ikutin cara di step 2-nya aja ya, teman-teman. Nah, sini aku siapin ini vektor vektor U2 kali vektor. Nah, jadi kan aku ingat kata kata Bu dosen itu kalau ujian kalau bisa dijabarin supaya dapat poin-poin penilaiannya. Jadi ini U21, koma U22, U23.
dikali dot V11, koma V2, V12, koma V13. Nah, kalau perkalian dot, itu teman-teman bisa langsung jadi U21 langsung dikali V11, U22 langsung dikali V21, V12, U23 dikali V13. Tuh, beda ceritanya kalau cross. Nah, karena di sini dot, kita lanjut. Berarti dijabarin lagi aja dulu. U21 dikali kali V11 ditambah U22 dikali V21 V12. Selanjutnya U23 kali V13. Oke, tinggal masukin aja nilainya. U21 tadi itu kan nilainya 1. 1 dikali V1-nya ini kan. Ini V11, ini V12, ini V13. Dikali 1 ditambah U2-nya. U22 itu 1 kali 0 tambah 1 dikali 1. Oke, nanti dapat hasilnya 1 tambah 0 tambah 1. 2. Tuh. Jadi untuk yang U2 V1-nya dihasilkan nilai 2. Lanjut ke kita mau persiapin ini. Nah, V1 kuadrat. Jadi ini kalau nggak salah namanya norm. Norm dari vektor V1. Hmm, itu kan kalau normnya doang itu akar dari kuadrat setiap elemennya kan. Nah, V1, V1 itu kan 101. Berarti 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, jangan lupa ditin lagi. Karena dia mau cari yang norm dikuadratin. Hasilnya 2. Oke, dapat dari mana? Dapat dari 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Akar 2 dikuadratin, hasilnya 2. Oke, jadi uh, V2 itu sama dengan U2 dikurang U2 V1 per norm kuadrat. Norm kuadrat dari norm V1 vektor 1 kali V1. Ini tinggal masukin aja nilainya. U2 itu kan 1, 1, 1. Nah, faktor U2 dot V1 tadi dapat 2 per 2 kali V1-nya 1, 0, 1. Jadi nanti didapat 1, 1, 1. Ini kan 1 ya, nggak merubah apa-apa. Jadi tetap angka ini. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. Dan tinggal dikurang. 1 dikurang 1, 0. 1 dikurang 0, 1. 1 dikurang 1, 0. Maaf.
nol satu nol. Dapat deh V2-nya. Lanjut kita ke teman-teman. Lanjut ke step 3. Step 3 itu V3 sama dengan, sesuai sama tabel yang udah dikasih, V3 sama dengan U3 dikurang U3 V1 per V per V1 non V1 kuadrat. Hmm, kurang U3 dikali V2 per V2 kuadrat dikali V2 ini dikali V1. Oke, dengan cara yang sama nanti U3 dot V1 itu dapat dari, kan tadi U3-nya ini ya, 1, 2, 0. V1-nya itu 1, 1, 0, 1. Nah, nanti langsung kali-kali aja. Tapi kalau ujian, ini lebih baik dijabarin dulu simbol-simbolnya. Jadi 1 tambah 0 tambah 0. Jadi berarti hasilnya 1. Terus kalau yang U3, jangan lupa ini pakai topik sebenarnya. U3 dot V2 itu U3-nya itu tadi sama 1, 2, 0 dapat dari soal dikali V2. V2 tadi dapat 0, 1, 0. Ya, 0 0, 1, 0. Nanti ini tinggal ini kali ini 1 dikali 0, 0 ditambah 2 ditambah 0. Hasilnya 2. Oke, sekarang cari V1 kuadratnya itu, dapat kan tadi sebelumnya 2, ini dicari. Yang kedua itu V2 kuadrat. Jadi ini sebenarnya lama di perhitungannya aja. V2 tadi kan 0, 1, 0, berarti tinggal 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Jangan lupa dikodekin. Hasilnya 1. Nah, nanti nanti dapat deh V3-nya itu 1, 2, 0. Sebentar ya. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari, jadi kan U3 yang diketahui soal itu 1, 2, 0. Berarti ini kan U3, tinggal substitusi aja. Nah, minus, karena U3 dot V1-nya itu dapat 1, tinggal substitusiin.
Selanjutnya yang ini nilainya tinggal masuk-masukin aja sesuai sama rumusnya. Nanti didapat V3-nya itu setengah nol min setengah. Oke. Nah, karena kita pakai gram Smith, kalau gram Smith sekalipun itu V1, V2, V3-nya bukan nol, dia pasti basis ortogonalnya. Jadi, hmm, jadi nanti hmm, V1, V2, V3 merupakan himpunan ortogonal dengan V1-nya itu sendiri, vektor 2-nya itu sendiri, sama vektor 3-nya itu sendiri merupakan basis ortogonal. Nah, kita baru dapat basis ortogonalnya. Sebentar ya teman-teman, mau ya, kita lanjut. Nanti selanjutnya untuk mengubah si apa dari ortogonal ke ortonormal itu kita cari besaran tiap, maaf, kita cari besaran tiap V-nya. Oke. Satu sama dengan akar dari sama dengan, maaf ya teman-teman. Jadi di sini kita cari V1 yaitu hmm, berarti kan kalau norm itu akar dari tiap-tiap elemennya. Jadi kita dapat V1-nya itu 101. Berarti nanti tinggal satu kuadrat, satu kuadrat ditambah
Sebelumnya Kak, izin Kak, maaf, pennya eh, ter terhambat Kak, jadi aku nggak bisa nulis Kak. Boleh dikirim jawaban aja nanti di PPT-nya. Oke Kak, mungkin kalau boleh tahu ini sampai jam berapa ya Kak? Eh, Kamu udah mau selesai atau gimana? Iya Kak, ini tinggal terakhir. Ya udah kalau nggak bisa diakhiri aja sekarang. Nanti jawabannya dimasukin ke PPT. Oke Kak, sebelumnya maaf ya teman-teman. Oke, mungkin terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Maaf atas eh, kendala-kendala yang selama meet ini terjadi. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke kakak. Terima kasih. Oke, karena dari teman-teman yang lain juga udah cukup. Sekian HBB kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Abel dan teman-teman yang udah join. Semoga nilai manfaatnya bagus ya. Udah boleh live. Makasih semua. Terima kasih, terima kasih. Thanks for everything, Abel. Thank you, Bel.